ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang penting untuk dipahami, khususnya terkait dengan hari-hari kehidupan ini dan banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa dan mewarnai umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada waktu dan umur dan menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih. Sebagaimana saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan dan juga sambutannya yang Masya Allah bersemangat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang ikhlas di dalam berucap dan beramal, orang-orang yang dengan perbuatan dan amalannya menjadi sebab kebaikan di tengah manusia, menjadi sebab yang membawa kita semua menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan pembahasan akhir zaman. Di dalam bahasa ilmunya kadang disebut dengan nama al-fitan wal malahim wa asyratis sa'ah, tentang fitnah-fitnah, ujian-ujian, kejadian-kejadian yang akan menimpa, atau tentang al-malahim, tragedi-tragedi, peperangan-peperangan, atau tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kebangkitan. Dan ini ditulis oleh para ulama, buku-buku terkait dengannya. Di dalam Kutubus Sittah dikhususkan bab kitab pembahasan. Misalnya di Sahih Al-Bukhari ada Kitabul Fitan, di Sahih Muslim juga. Dan 4 kitab dari
kutubus sittah. Selain daripada itu, dikhususkan buku-buku tersendiri oleh para ulama, walaupun itu tidak banyak. Yang populernya ada 3 buku. Yang pertama, Kitabul Fitan karya Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Dan yang kedua, As-Sunanul Warida fil Fitan karya Abu Amr Ad-Dani. Dan yang ketiga adalah tulisan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Dan ini semuanya memberi kepada kita semua gambaran bahwa ini pembahasan adalah pembahasan yang diperhatikan oleh para ulama. Karena memang pembahasan ini ada kaitannya dengan salah satu rukun dari rukun iman. Dari rukun iman adalah keimanan kepada hari akhirat. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang iman itu apa? Kata beliau, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kitab-kitab, malaikat dan para rasul, dan engkau beriman kepada hari akhirat serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan hadits Jibril yang panjang di dalam riwayat Muslim ketika Umar bin Khattab mengisahkan bagaimana Jibril datang dalam wujud manusia. Datang dalam wujud manusia. Maka Jibril bertanya 3 pertanyaan. Salah satunya tadi itu pertanyaan tentang iman. Dan di akhirnya Jibril bertanya, wa matas sa'ah? Kapankah hari kebangkitan? Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih pandai, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ya, maksudnya yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya tidak tahu. Iya. Dua-duanya tidak tahu. Maka Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi pun menjelaskan sebagian dari tanda hari kiamat. Jadi ada pertanyaan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat ini itu dipaparkan di dalam sejumlah nas. Ada dari ayat Al-Quran, ada dari hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan seperti yang tersirat di dalam hadits Jibril, dan ini kaidah yang pertama yang harus dipahami di dalam mengkaji pembahasan akhir zaman, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu masuk di dalam ilmu al-ghaib. Masuk di dalam ilmu al-ghaib. Terkait dengan hal yang tidak diketahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Maka dia masuk di dalam keimanan terhadap perkara gaib, hal yang akan terjadi. Dan ini semuanya adalah mengimaninya, itu adalah ketaatan, bagian dari kebaikan, dari hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di antara manfaat dan hikmah tanda hari kiamat itu didahului dengan tanda-tanda. Beliau katakan iqadul ghafilin, untuk menyadarkan orang-orang yang lalai, wa hathuhum ala taubati wal isti'dad, dan seruan kepada mereka untuk bertobat dan bersiap guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka
berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat ini, ada manfaat-manfaat yang besar di dalamnya. Di antara manfaat itu yang pertama adalah tahqiq al-imanu billahi wa rusulih. Pengujudan, merealisasikan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, tahqiqul imanu bil yaumil akhir. Merealisasikan keimanan terhadap hari akhirat. Kemudian yang ketiga, dari manfaatnya keimanan terhadap yang gaib. Keimanan terhadap perkara yang gaib. Kemudian yang keempat adalah mengimani akan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tanda-tanda hari kiamat, dan sebagian tanda-tanda itu sudah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kenabian beliau. Karena itu diantara rujukan di dalam membahas tanda-tanda hari kiamat adalah buku-buku yang ditulis seputar dalailun nubuwah, dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara manfaatnya adalah meneguhkan ahlul iman, meneguhkan orang-orang yang beriman, menambah keyakinan mereka dan menambah keimanan mereka, Karena itu orang-orang yang beriman, apabila dia melihat dari sebagian hal yang dikabarkan oleh Nabi itu terjadi, maka mereka bertambah keimanan. Dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Mereka hanya bertambah keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara manfaatnya, seorang mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, adalah bersegera untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenahi diri dengan amalan dan ketaatan. Iya, karena hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Karena itu diterangkan bagaimana sifat orang yang beriman di dalam hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Asy-Syura, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib." Tidakkah kamu tahu bahwa hari kiamat itu barangkali sudah dekat? Yasta'jilu biha alladziina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman akan hari kiamat ingin mempersegeranya. Mereka menantang. Ini orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat. Mempersegeranya. Terus orang yang beriman bagaimana? Walladziina aamanu musyfiquuna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Adapun orang-orang yang beriman, mereka isfaq, selalu lembut hatinya. Kalau ingat akan hal tersebut, dia lebih segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengingatnya. Orang yang beriman, mereka tahu bahwa hari kiamat itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang pasti. Karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hadits di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah kalian melakukan amalan-amalan salih mendahului 6 perkara. Maksudnya sebelum sampai datang 6 perkara. Apa itu? Tulu asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Awid dukhan, atau datangnya asap. Awid dajjal, atau keluarnya dajjal. Awid dabbah, atau keluarnya hewan dari bumi yang akan berbicara kepada manusia. Itu diterangkan di ayat di surah An-Naml. Aw khassati ahadikum,
atau suatu khusus yang menimpa salah seorang di antara kalian terkait dengan kematiannya, au amrul ammah atau perkara yang menimpa seluruh orang, maksudnya hari kiamat itu. Jadi Nabi perintah supaya bersegera lakukan amalan salih sebelum datang hal tersebut, sebelum datang hari kiamat itu. Bahkan di riwayat yang lain, adanya ujian-ujian, cobaan-cobaan itu harusnya membuat seorang itu lebih bergerak untuk beramal, bersiap dengan ketaatan-ketaatan. Juga di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kal qita'il lailil mudlim." Segeralah kalian semua melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat gelap, seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang di dalamnya tidak bisa melihat karena gelapnya, sulit membedakan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore harinya dia mukmin, paginya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan seonggok hal yang rendah dari perkara dunia. Ini dari ujian-ujian, dan pada hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk bersegera bertobat, beramal salih. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari pembahasan tanda-tanda hari kiamat, kejadian-kejadian di akhir zaman, agar supaya seorang itu mengambil sebab-sebab keselamatan, memperbanyak dari ketaatan, Di dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu haraj. Haraj itu artinya di waktu manusia saling bunuh-membunuh. Beribadah di waktu haraj seperti berhijrah kepadaku. Dikasih pahala seperti orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana pintu ketaatan. Betul ada fitnah, ujian, cobaan. Tapi subhanallah, Allah jadikan untuk seorang mukmin dan mukminah ada pintu ketaatan di situ. Itu bisa menjadi lahan ketaatan. Iya. Coba bayangkan kalau seorang hidup di fase Mekah, lalu dia hijrah ke Madinah. Keutamaan yang besar atau tidak? Keutamaan yang besar. Dan dia di masa fitnah, ketika terjadi saling bunuh-membunuh, ibadah pada saat itu kata Nabi, bagikan berhijrah kepadaku. Di riwayat Imam Ahmad dikatakan al-ibadatu fil fitnah, beribadah di waktu fitnah, kahijratin ilayya, bagikan berhijrah kepadaku. Bagikan berhijrah kepadaku. Iya. Baik. Kemudian yang ke-8 dari manfaat seorang mempelajari hadits-hadits seputar akhir zaman adalah agar supaya dia bersabar di atas keimanan, komitmen di atas ilmu dan mempelajari ilmu. Itu di antara pokok perkara dan manfaat seorang itu mempelajari hadits-hadits di akhir zaman. Jadi ketika dia mendengarkan hadits-hadits yang seperti itu, dia pun mengetahui betapa bernilainya suatu iman dan betapa tingginya arti sebuah ilmu agama. Arti sebuah ilmu agama. Orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu adalah orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu adalah orang yang selamat dari ciri-ciri kemunafikan. Ciri-ciri kemunafikan. Orang yang terselamat dari fitnah Dajjal, orang yang selamat dari ciri-ciri orang Yahudi dan Nasara. Orang yang selamat dari fitnah Dajjal, tadi disinggung masalah radikal ya. Ya. Itu adalah orang yang tidak ada sifat radikalnya. Sebab yang radikal ini itu kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij itu muncul di setiap generasi.
Begitu muncul, ditebas, muncul, ditebas, muncul, ditebas. Sampai akhirnya muncul, dipimpin oleh Dajjal. Dipimpin oleh Dajjal. Iya. Dan ini memberi kepada kita semua komitmen pentingnya seorang itu berada di atas sunnah. Berada di atas jalan yang lurus. Dan mengenal betapa nikmatnya seorang itu mempelajari ilmu. Seorang itu mempelajari ilmu. Kemudian manfaat yang terakhir yang ingin saya singgung di sini, dan ini terkait dengan tema kita. Iya, tema pembahasan akhir zaman itu banyak. Jelas ya? Kalau kita bahas kejadian akhir zaman dari awal sampai akhir, ya kita perlu beberapa hari duduk di sini. Jelas ya? Untuk menjelaskan, menerangkan. Tapi saya di sini ingin memberi kunci-kunci ilmu. Ini terkait dengan fitnah, kejadian akhir zaman, itu bentuk dari pengetahuan. Ya. Masuk di dalam pembahasan ini, ada kaidah-kaidah ilmunya. Ada kunci-kunci di dalam memahaminya. Ada kunci di dalam memahaminya. Supaya orang jangan sembarang berbicara. Iya. Tidak ekstrim di dalam pembahasan, tidak pula menyepelekan. Tidak pula menyepelekan, tapi berada di garis pertengahan. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Itulah prinsip pokok di dalam agama ini, ciri umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan. Umat pertengahan itu ya, kata pertengahan, kata moderat. Itu bukan sebuah kalimat bisa dijual oleh siapa saja. Bisa diklaim oleh siapa saja. Dan diartikan dengan makna apa saja. Dia adalah kalimat syar'i. Ciri pokok umat Islam. Pertengahan, sikap wasatiyah itu ciri pokok umat Islam. Sebuah karakteristik dasar di dalam agama. Tidak mungkin tidak jelas di dalam agama. Karena itu di surah Al-Fatihah itu terdapat inti dan pokok sikap pertengahan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang disesatkan, bukan pula orang yang dimurkai, bukan pula orang yang disesatkan. Jadi jalan yang lurus ada. Diterangkan siapa itu yang di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus diingatkan siapa yang menyimpang dari dua jalan, ada dua golongan. Ada al-maghdub alaihim, ini orang-orang Yahudi, dan ada orang-orang ad-dhalin, orang-orang Nasara. Karena itu moderat, sikap pertengahan itu di dalam agama dibangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah menapaki jalan lurus yang digambarkan oleh Nabi. Kemudian kaidah yang kedua dari sikap pertengahan, dia tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tidak ekstrim dan tidak menyepelekan. Iya. Itulah sifat umat Islam dalam segala hal. Dalam segala pembahasan. Termasuk di dalam pembahasan ini. Termasuk di dalam pembahasan ini. Manusia berlebihan. Banyak berlebihan di dalam pembahasan-pembahasan di akhir zaman ini. Apalagi ya sekarang ini muncul orang-orang berbicara tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Ya. Dia dudukkan kejadian itu, dia turunkan hadits Nabi itu, dia tafsirkan hadits Nabi itu kepada kondisi-kondisi sesuai dengan seleranya saja. Sesuai dengan keinginannya saja. Kalau dia lagi masalah sama orang, nah untuk nyikat orang dia bawakan hadits akhir zaman. Ini orang yang dimaksud nih. Jelas ya? Kalau dia di kondisi politik, ada pilihannya, oh dia bisa saja mengarahkan hadits akhir zaman sesuai dengan pilihannya. Nanti ujung-ujungnya di ceramahnya kasih kode. Ya. Jelas ya? Hadits akhir zaman diarahkan. Itu namanya hadits Nabi, dia bahasakan dengan bahasa yang tidak pernah dibahasakan oleh Nabi. Itu bahaya besar. Itu menisbatkan kepada Nabi hal yang Nabi tidak pernah ucapkan. Ya, kalau bahasa lebih terangnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan masalah sepele hal-hal yang seperti ini.
Iya. Karena mendudukkan kejadian-kejadian akhir zaman juga bukan pada tempatnya, ini bisa membuat permasalahan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bahkan masalah dalam sebuah negara. Bahkan bisa menjadi masalah antara sebuah negara dengan negara yang lainnya. Antara sebuah negara dengan negara yang lainnya. Iya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya dipahami. Hendaknya dipahami. Karena itu dari hal yang mesti saya terangkan di sini, dan juga ini manfaat seorang mempelajari hadits-hadits tentang kejadian-kejadian akhir zaman sebenarnya, supaya dia mengerti kejadian akhir zaman itu kayak bagaimana sebenarnya. Iya. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kejadian-kejadian akhir zaman tersebut. Bagaimana cara kita memahaminya? Cara kita memahaminya. Iya. Maka di sini saya akan berikan beberapa kaidah, beberapa dasar agar supaya kita mudah memahami tentang hadits-hadits seputar fitnah-fitnah yang akan terjadi, hadits-hadits tentang berita akan terjadi peperangan-peperangan. Iya. Ini sudah mulai banyak yang cerita ya masalah peperangan-peperangan. Sudah ada yang memprediksi lagi perang dunia ketiga. Hah? Tahu atau tidak antum? Ada yang memprediksi perang dunia ketiga? Sudah lama sekali. Jelas ya? Baik. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang membuat dari penafsiran-penafsiran, keterangan-keterangan seperti itu. Ya. Orang tidak tahu dari mana cara membantahnya. Dan dia tidak mengerti bagaimana memahami kekeliruan orang-orang yang seperti itu. Iya. Dasarnya karena dia tidak mengerti dasar ilmu, kaidah ilmu di dalam pembahasan. Padahal di ilmu ada dasar-dasarnya, ada pembahasan-pembahasannya. Iya. Nah itu sumber pokoknya saya lihat pada orang-orang yang banyak keliru di pembahasan ini, itu di antara sumber pokoknya adalah qillatul ilm, kurang ilmu, minim ilmu. Masuk di dalam perkara minim pengetahuan tentang hal tersebut. Saya akan beri nanti contoh-contoh di dalam hal itu. Iya. Di dalam konteks kita akan menerangkan syarat-syarat kalau seorang itu mau mendudukkan hadits Nabi dengan sebuah kejadian, itu ada syarat-syaratnya. Ya, saya akan berikan kaidah seputar hal itu. Baik. Kaidah yang pertama. Dan ini di antara kaidah pokok. Seorang mengkaji hadits-hadits tentang fitnah-fitnah, malahim, dan asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Harus dipahami bahwa nas-nas yang terkait dengan tanda-tanda akhir zaman itu masuk dalam hitungan nas yang mutasyabih. Masuk dalam hitungan nas yang apa? Nas yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih? Nah, ini dasar dulu, ini pijakan ilmu namanya. Orang kalau nggak ngerti masalah ini, itu dia akan keliru di dalam banyak hal. Ini kaidah pokok. Iya. Sama kalau dia bangun rumah, kalau pondasinya sudah keliru, apa saja yang dibangun di atasnya bisa salah. Ini pondasi dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab. Kitab itu ada dua. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini pokok kitab. Pokok Al-Quran yang muhkam. Dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Yang lainnya adalah apa? Mutasyabihat. Mutasyabih. Iya. Kalau ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, kaidahnya apa? Kaidahnya ambil yang muhkam, tinggalkan yang mutasyabih. Tinggalkan yang mutasyabih. Atau yang mutasyabih maknanya diarahkan kepada yang muhkam. Maknanya diarahkan kepada apa? Kepada yang muhkam. Itu dasar kaidah dalam beragama. Kalau dia ambil nas yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam,
Inilah yang diperingatkan dalam kelanjutan ayat. Fammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, iya, mereka mengikuti yang mutasyabih, ingin mencari fitnah, dan ingin mentakwilnya, mengetahui hakikatnya padahal dia tidak bisa tahu hakikatnya, atau dia ingin tafsirkan selain dari penafsiran yang dipahami di kalangan ulama. Jelas ya? Itu orang yang di dalam dirinya ada penyakit. Karena itu datang di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi membaca ayat ini. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, "Idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang mutasyabih, maka hati-hatilah kamu dari mereka. Mereka inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam ayat itu. Jadi Nabi terangkan, ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya beri contoh, supaya kita paham. Apa yang dimaksud muhkam, apa yang dimaksud apa? Mutasyabih. Iya. Saya beri satu contoh ya, karena ini waktu bukan untuk menerangkan seluruh masalah ini. Contoh misalnya dari nas muhkam, kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Pemerintah Muslim wajib mendengar dan taat kepadanya, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang. Ini nasnya muhkam. Ada ayat-ayat Al-Quran menjelaskannya. Dan hadits-hadits dari Nabi mutawatir tentang hal tersebut. Disepakati oleh imam 4. Dan disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada silang pendapat. Ini muhkam namanya. Ini namanya apa? Muhkam. Kalau ada yang baca sebuah hadits, di dalam hadits itu ada kesan, boleh dia membangkang kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah yang syah, maka itu nas mutasyabih namanya. Yang mutasyabih maknanya diikutkan kepada yang muhkam. Itu dasarnya berpijak. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Belakangan ini ada yang bercerita dari ustadz-ustadz akhir zaman. Ya. Kenapa disebut ustadz akhir zaman? Dia sendiri yang menamakan dirinya ustadz akhir zaman. Karena katanya spesialisnya mencerita tentang apa? Tentang akhir zaman. Ya. Masya Allah. Kadang saya lihat sebagian pendalilan, saya juga nggak tahu dari mana dia pahami itu. Iya, dari mana dia pahami itu? Dari mana dia dapat dalil itu? Dan ketika dia baca dalil itu, dia tidak pernah sebut teks Arabnya. Tidak pernah disebut apa? Teks Arabnya. Ya santai ya. Kalau itu dia tidak sebut teks Arabnya pun, kalau ada nasnya itu gampang temukannya. Jangankan dia nggak sebut teksnya, disebut makna saja, kita bisa lacak di mana itu. Kalau memang ada haditsnya pasti bisa kita ketemukan. Jelas ya? Dan itu tidak ada masalah. Dia mau sebut teks, tidak sebut teks, tidak begitu masalah bagi orang yang bergelut di bidang ilmu. Iya. Tapi yang menjadi masalah, tidak ada yang pernah menyebutkan teksnya maupun maknanya. Katanya dari tanda akhir zaman akan sedikit nanti di akhir zaman itu orang yang bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, begitu dia bahasakan. Ya, dan itu tidak ada di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena yang ada di dalam hadits Nabi di riwayat Bukhari Muslim dan selainnya, dan yang disebutkan oleh orang-orang yang menulis tentang buku-buku tanda-tanda hari kiamat itu terkait dengan wa yaqillul ilm, dan ilmu itu akan menjadi sedikit. Wa yadharul jahal, dan kejahilan yang mendominasi. Itu tanda hari kiamat secara umum. Jelas ya? Baik. Maka ketika muncul misalnya dia bahasakan pada sebagian orang-orang yang saya sebut ini, ustadz-ustadz akhir zaman ini, ada yang bercerita katanya Imam Mahdi sudah keluar. Imam Mahdi sudah keluar. Umurnya sekarang sudah 39 tahun. Iya. Jelas ya? Keluarnya dari mana? Dia katanya orang Medina.
Terus dia pergi berjihad ke Syam. Ya. Jelas ya? Ini dengar cerita saya tentang hal tersebut. Ya. Imam Mahdinya sudah ada sekarang. Itu sudah bisa disalahkan. Kita pakai dalil ini tadi. Terkait dengan nas-nas tentang Imam Mahdi akan keluar, itu adalah hal yang diyakini. Pasti akan ada Imam Mahdi akan keluar. Kapan keluarnya? Dia mutasyabih. Jelas ya? Bentuk mutasyabih. Tidak ada ketahui. Kapan pastinya keluar? Kapan pastinya keluar? Yang jelas dari apa yang dia sebutkan, Imam Mahdinya orang Medina, dia pergi jihad ke Suriah, itu adalah hal yang batil. Tidak mungkin ada Imam Mahdi seperti itu. Kita kembalikan kepada nas muhkam. Yang muhkam itu seorang muslim yang baik, ahli sunnah yang taat, apalagi dia Imam Mahdi, itu pasti mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu, apabila seorang di dalam sebuah wilayah negara, di dalam kepemimpinan sebuah negara, tidak boleh dia pergi keluar berjihad di luar negaranya kecuali dengan izin pemerintah. Itu muhkam di dalam pembahasan agama. Diterangkan di dalam buku-buku seputar politik syar'i, diterangkan di dalam buku-buku seputar ahkam sultaniyah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Itu satu saja. Antum pakai nas, ambil yang muhkam di dalam satu pembahasan, yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam. Nah, begitu cara memahami. Jalan ahlul ilm di dalam memahami. Dan ini kaidah dasar di dalam memahami hadits-hadits seputar apa? Seputar fitnah-fitnah, kejadian-kejadian di akhir zaman. Iya. Kejadian-kejadian di akhir zaman itu ada 3 bentuk. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar, Al-Asqalani dan selainnya. Bentuk yang pertama, ada tanda-tanda hari kiamat sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Iya. Dan sudah selesai. Tanda hari kiamat sudah kelihatan dan sudah selesai. Jelas ya? Contoh, terbelahnya bulan. Pernah dengar bulan terbelah? Menjadi nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ini kejadiannya di masa Nabi SAW. Ada 2 riwayat. Sebagian riwayat mengesankan bahwa ini kejadian terjadi 2 kali di masa Nabi SAW. Ini sudah terjadi, sudah selesai. Contoh lain, dari tanda hari kiamat yang sudah selesai, Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Karena telah syah dari Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bu'ittu ana was-sa'atu kahatain. Kata Nabi SAW, saya diutus. Saya dan hari kiamat seperti 2 ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi kalau direnggangkan dekat sekali. Dan itu tanda hari kiamat. Jelas ya? Yang kedua, ada tanda hari kiamat yang sudah terjadi tapi belum selesai. Sudah terjadi tapi belum selesai. Mungkin dia akan berulang, mungkin dia berkelanjutan. Mungkin berkelanjutan. Seperti misalnya kurangnya ilmu, tampaknya kejahilan. Tampaknya kejahilan. Ya. Atau seperti misalnya banyaknya minuman-minuman keras yang diminum. Ya. Itu dari tanda-tanda hari kiamat. Terlihat. Tapi apakah dia sudah selesai? Bisa saja dia berlanjut. Jelas ya? Baik, kemudian yang ketiga, ada tanda hari kiamat, itu belum terjadi. Itu belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Karena Nabi SAW mengabarkannya akan terjadi. Iya. Bagaimana terjadinya? Itulah yang tadi yang kita bahasakan. Tentang asyratus sa'a itu, dasar nasnya, nas yang mutasyabih. Iya. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana dasarnya? Ya. Bagaimana terjadinya?
Itu dari ilmu gaib. Kita tidak akan tahu tentang hal tersebut kecuali kalau hal itu sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi. Iya. Nabi SAW menyebut bahwa salah seorang istrinya nanti akan ada yang dilolongi oleh anjing-anjing di Hau'ab. Iya. Dan terjadi peperangan di situ. Jadi disebutkan dua sifat. Ada lolongan anjing dan ada terjadi peperangan. Ketika terjadi fitnah, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dan bersama beliau adalah Zubair bin Al-Awwam dan ada Talha bin Ubaidillah. Dua orang sahabat, dari sahabat yang dijamin penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bersama beliau sejumlah kaum muslimin. Dan dimaklumi ya, kejadian Aisyah keluar itu terkait dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan. Iya. Ketika sampai di sebuah desa, maka beliau mendengar lolongan anjing. Langsung Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kayaknya saya berpendapat sekarang saya harus balik ke kota Madinah. Kata Zubair bin Al-Awwam, ada apa? Ada apa? Wahai Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka beliau sebutkan hadits Nabi tentang itu tadi, lolongan anjing. Jelas ya? Dan beliau khawatir itu adalah dirinya. Makanya beliau berkata kita akan kembali ke kota Madinah. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, wahai Ummul Mukminin, wahai ibu kita Aisyah, sungguhnya kita ke sana ini adalah untuk mendamaikan manusia, mengislah manusia. Ya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha tetap berjalan. Muncul pertanyaan, kenapa Aisyah tidak mengambil hadits Nabi? Padahal dia sudah dengar apa? Lolongan anjing di Hau'abin. Ini fikih sebenarnya memahami. Jelas ya? Sebab ini nas mutasyabih. Nabi ketika mengabarkannya, Nabi sebut dua sifat. Dan Aisyah baru lihat satu sifat saja. Belum berkumpul dua. Nah langsung main pasti-pastikan saja. Jelas ya? Setelah itu tidak ada perubahan. Nah, ini fikih para sahabat harus dipahami. Dalam memahami hadits-hadits seputar apa? Kejadian-kejadian. Iya. Kemudian dari hal yang ingin saya terangkan di sini. Dari bukti yang menunjukkan bahwa hadits-hadits tentang fitnah-fitnah dan kejadian akhir zaman itu masuk di dalam hitungan hadits-hadits yang mutasyabih. Ada sahabat-sahabat yang menghafal hadits-hadits tentang fitnah banyak sekali. Di antara sahabat-sahabat itu yang paling terkenalnya adalah siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, bersama dengan itu Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Bersama dengan itu Hudzaifah ibnul Yaman ya radhiyallahu taala anhu itu tidak menyampaikan dari hadits-hadits seputar kejadian akhir zaman semuanya. Padahal banyak sekali dia hafal. Andai kata dia adalah nas muhkam, tidak halal Hudzaifah menyembunyikan hadits itu, menyimpannya. Jelas ya? Tidak halal untuk disimpan. Baik. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Wallahi inni la a'lamun nas bi kulli fitnatin hiya ka'ina fi ma baini wa bainas sa'a." Kata Hudzaifah, wallahi demi Allah, dia bersumpah. Ini bukan sembarangan, demi Allah, kata Hudzaifah. Saya adalah manusia yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi antara masa saya sekarang ini sampai hari kiamat. Kata Hudzaifah. Wa ma bi illa yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an. Kenapa hal tersebut beliau katakan? Beliau yang paling berilmu tentang fitnah-fitnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Hudzaifah sesuatu tentang hal itu. Dibisikkan khusus, diberi rahasia kepada Hudzaifah. Perhatikan, Nabi tidak menyampaikannya kepada semua sahabat. Hudzaifah saja yang dikasih. Kalau begitu,
Nabi tidak menyampaikan dong seluruh agama. Jelas ya? Terus Hudzaifah sendiri, beliau menyimpan rahasia ini, apakah beliau sampaikan? Perhatikan. Kata Hudzaifah, iya. Nabi tidak pernah menyebutkan hadits itu kepada siapapun selain saya. Iya. Kepada siapapun selain saya. Kemudian Hudzaifah sebutkan bahwa Nabi pernah menghitung fitnah yang akan terjadi. Dia hitung. Kata beliau, minhunna thalathun la yakatna yadarna syai'an. Di antara fitnah itu ada 3 jenis fitnah yang akan terjadi. Seakan-akan tidak ada yang tersisa sama sekali. Wa minhunna fitanun kariyahis sayf minha saghirun wa minha kibar. Dan di antara fitnah-fitnah itu ada fitnah-fitnah seperti angin musim panas. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Jelas ya? Dan ini hadits disampaikan oleh Nabi yang ini, ada yang kecil ini pembicaraan tadi itu di sebuah majelis. Ada beberapa orang sahabat di situ. Dan kata Hudzaifah, "Fadhahaba ulaika ar-rahat kulluhum ghairi." Semua sahabat yang hadir di majelis itu, yang dengar sebagian hadits fitnah itu tadi, semuanya sudah meninggal kecuali saya. Tapi bersama dengan itu Hudzaifah tidak bercerita. Berarti Hudzaifah menyembunyikan ilmu. Hah? Tidak, ya kan? Ini berbeda dengan sebagian ustadz akhir zaman ini. Ya Masya Allah, seakan-akan kalau ada hadits seputar fitnah, harus dia sampaikan. Wah ini, kita tidak boleh menyembunyikan yang hak, ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Bahasanya keren, canggih. Ya, jelas ya? Tapi dia nggak tahu di mana dia letakkan penggunaan itu. Ya. Inilah fikih di dalam agama. Yang beragama itu orang bukan semangat-semangat. Ya. Dia nggak mengerti bahwa Imam Malik rahimahullah itu melarang bercerita kepada orang awam hadits-hadits seputar sifat. Ya. Ada sebagian ulama yang melarang bercerita tentang hadits-hadits seputar membangkang kepada pemerintah. Yang zahirnya ada bentuk membangkang kepada pemerintah sebab bisa menimbulkan fitnah. Jelas ya? Ini manhaj para sahabat di dalam hal tersebut. Kemudian Hudzaifah, ada sahabat yang lainnya mirip dengan Hudzaifah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini." Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kantong hadits. 2 kantong dia hafal. Maksudnya banyak sekali yang dihafal oleh Abu Hurairah ini. Kata beliau, "Amma ahaduhuma," adapun salah satu kantong hadits ini, "faqad basattu." Saya sudah sampaikan, saya siarkan, saya sampaikan di mana-mana. Satu kantongnya. Wa amma tsani, adapun kantong yang kedua, ya. "Law basattuhu quti'a hadzal bul'um." Andai kata saya sampaikan kantong yang kedua ini, tenggorokanku ini akan terputus. Akan dipenggal leherku kalau saya menyampaikannya. Baik, ini Abu Hurairah menyembunyikan ilmu? Hah? Ini hadits-hadits seputar fitnah asyratus sa'ah. Kalaupun seorang muslim tidak tahu ada hadits itu tidak membahayakan imannya. Tidak membahayakan keislamannya. Jelas ya? Karena itu di antara kaidah yang dipetik di pembahasan, kalau kita paham bahwa hadits-hadits tentang tanda hari kiamat, akhir zaman, itu masuk ke dalam mutasyabih, harus dipahami bahwa tidak dibangun di atasnya amalan-amalan. Tidak dibangun di atasnya amalan. Sebab amalan sudah lengkap. Amalan sudah lengkap yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai untuk memerangi Dajjal saja, ya, berlindung dari Dajjal, Nabi SAW sudah mengajarkan amalan-amalan di dalam hal tersebut. Sudah diamalkan amalan. Menghafal awal surah Al-Kahfi. Ya, kemudian berdoa dari fitnah Dajjal. Di dalam sholat maupun di tempat-tempat yang disyariatkan berdoa. Karena ada hal-hal yang diajarkan. Amalan di dalam beragama, di dalam Islam, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya, itu sudah beres, sudah selesai. Jelas ya? Ini karena sebagian orang ini, ya, sebagian orang ini yang sibuk dengan menyampaikan hadits akhir zaman, akhirnya dia bikin fikih tersendiri ke masyarakat. Oh kamu ndak usah ini sekarang beli HP, beli mobil. HP dan mobil itu ndak laku di akhir zaman. Ya, jelas ya?
Tidak laku di akhir zaman. Baik, kamu tidak usah lagi buat rumah, buat ini. Nanti itu tidak laku lagi. Sebentar lagi karena Imam Mahdi sebentar lagi muncul. Kan begitu? Ya. Jadi ini naudzubillah menghambat manusia dari mengabar. Dan ini keliru di dalam memahami hadits-hadits hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu tidak merubah prinsip agama, tidak merubah amalan-amalan yang sudah tetap. Karena itu di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma as-sa'a qabla an yagrisaha falyaf'al." Apabila hari kiamat itu akan tegak, ini sebentar sudah mau kiamat ini. Dan di tangan kalian ada tumbuhan, ya, bibit yang kalian bisa tanam. Kalau dia bisa, kalau dia mampu, sebelum hari kiamat itu bangkit, dia tanam dulu bibit itu. Hendaknya dia lakukan. Jadi amalan itu sudah ada, sudah tetap dianjurkan di dalam agama itu. Seorang berbuat kebaikan, dia bikin amalan jariah, dia tanam dari pohon hijau, banyak manusia ada yang mengambil manfaat darinya. Itu penghijauan ada di dalam agama, prinsip muhkam. Dia tahu tanda kiamat, tidak tahu terjadi kiamat, itu tidak berpengaruh. Ini syariat sudah berjalan. Syariat akan apa? Akan berjalan. Jelas ya? Sama dengan munculnya asap misalnya. Ya. Masya Allah. Terangan munculnya asap ya. Terus saya akan bahas nanti masalah asap juga ini. Ya. Sembarangan saja menafsirkan. Ada yang sudah bisa bikin kiat-kiat. Kalau asap itu datang, kiat yang pertama 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini dari kejahilan. Dari kejahilan. Ya. Sebab hal yang dimaklumi dari pembahasan hari kiamat, tanda hari kiamat, keimanan kepada yang gaib, itu amalan sudah tetap, sudah berjalan. Dia melihat kejadian hari kiamat itu terjadi atau tidak, itu tidak berpengaruh sebenarnya baginya. Tapi kalau dia melihatnya, itu bisa menambah apa? Menambah keimanannya. Menambah keimanannya. Jelas ya? Makanya seorang muslim dan muslimah itu harus mengerti kaidah-kaidah yang seperti ini. Ini dasar berpikir, kaidah dalam berpijak. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak ada yang sibuk-sibuk. Ya. Coba bayangkan ya, saking dahsyatnya itu. Di dalam Sahih Muslim, hadits Fatimah bintu Qais bercerita tentang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi langsung berdiri di atas mimbar menceritakan. Ceritanya siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari ini. Karena apa yang diberitakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari itu persis seperti yang Nabi selama ini sering sampaikan kepada para sahabatnya tentang Dajjal. Ya, Tamim bin Aus Ad-Dari pernah terombang-ambing. Mereka waktu itu masih Nasara, belum masuk Islam. Terombang-ambing di lautan sekitar 1 bulan. Di lautan terombang-ambing. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Iya. Di mulut pulau mereka jumpai sebuah makhluk penuh dengan bulu. Namanya jassasa. Tidak bisa dibedakan mana kubul dan duburnya. Tapi makhluk ini berbicara. Bahwa di sana ada seorang yang sedang menunggu kalian. Sudah rindu dengan berita kalian. Rindu dengan apa? Berita kalian. Akhirnya masuklah Tamim bin Aus Ad-Dari, dia ketemukan Dajjal di situ. Ya. Kisahnya ya, yang pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya, ya. Ada penjelasannya. Perhatikan. Ketika Nabi bercerita tentang hadits Tamim bin Aus Ad-Dari, pernahkah di dalam sepotong riwayat sahabat bertanya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, pulau Dajjal itu di mana? Saya mau pergi lihat itu pulaunya di mana. Jelas ya? Itu enggak ada dalam sepotong riwayat pun yang bertanya tentang hal tersebut. Jelas ya? Enggak seperti sebagian manusia sekarang, sibuk dia cari di mana itu Dajjal. Ya. Di segitiga Bermuda. Oh, banyak penelitian analisanya kenapa bisa di segitiga Bermuda. Ya. Jelas ya? Sampai ada yang muncul menulis buku khusus di situ tentang Dajjal dan peringatan bahwa Dajjal akan keluar dari Muthallas Bermuda.
seperti segitiga bermuda ini yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Jelas ya? Saya pernah baca buku itu. Setelah saya baca buku ini, saya bilang ini salah seorang dari Dajjal juga. Dajjal bermana apa? Bermana pendusta. Ya. Saya akan cerita sedikit tentang bahasa Dajjal ini nanti di akhir pembahasan. Baik. Jadi maksudnya di sini itu para sahabat tidak ada yang menafsirkan seperti itu, menyibukkan Dajjal mau berada di pulau ini, pulau itu, apa hubungannya dengan kamu? Iya. Jelas ya? Kamu siapkan seluruh bala tentara untuk menenggelamkan pulau itu, membunuh Dajjal sekarang supaya tidak keluar. Kamu tidak akan bisa. Itu sudah ketentuan Allah untuk akhir zaman, dia akan keluar. Tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa apa? Merubahnya. Jadi menyibukkan manusia dengan hal yang seperti ini adalah apa? Ini dari perkara yang sangat berbahaya. Ya, sampai sebagian ustadz-ustadz akhir zaman ini, naudzubillah. Ya, dia petik darinya fikih-fikih yang tidak pernah didahului oleh seorang makhluk pun sebelumnya. Ada namanya fikih-fikih simbol Dajjal. Ya. Jadi kalau dia pakai begini, ini simbol Dajjal ini, pengikut Dajjal. Dia pakai begini, seperti kemarin ribut ya masalah sebuah masjid di Bandung. Ya. Sebuah masjid di Bandung dipermasalahkan karena katanya itu simbol Dajjal. Ya. Baik kalau begitu kamu tidak usah makan, tidak usah minum. Ya. Karena alasannya dia kenapa itu simbol Dajjal? Itu dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu pengikutnya Dajjal nanti di akhir zaman. Kebanyakannya. Baik. Kalau itu perbuatannya orang Yahudi yang pertama kali melakukan demo-demo di dalam agama ini, yang membangkang terhadap pemerintah, itu adalah orang-orang Irak yang dipanas-panasi oleh Yahudi, Abdullah bin Sabah. Itu yang mengkompori manusia untuk memberontak kepada siapa? Utsman ibn Affan. Kalau begitu kamu jangan demo-demo, itu produk Yahudi. Pengikut Dajjal berarti kamu. Ya, kan begitu konsekuensinya, tapi kita tidak pernah berucap seperti itu ya. Kita tidak mengucapkan itu, kita pakai konsekuensi dia. Ya. Nah, konsekuensinya orang Yahudi makan, orang Yahudi minum, sudah kamu tidak usah makan dan minum. Yahudi juga makan dan minum. Jelas ya? Ada orang-orang yang bikin segitiga misalnya, bikin segi empat, bikin lingkaran. Itu ada di mana-mana. Kok bisa dihubung-hubungkan? Orang bangun bangunan, ada lingkaran di tengah. Oh itu mata Dajjal itu. Ya. Mata Dajjal dia hitung dari mana? Kamu melihatnya di sudut mana melihatnya? Jelas ya? Ini menyibukkan manusia dengan hal yang tidak ada apa? Tidak ada faedah dan manfaatnya. Masuk main klaim lagi. Akhirnya sibuk urusan menghantam pemerintah. Ya, bukan cuma pemerintah Indonesia saja, pemerintah di luar negeri juga disikat. Habis pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Kuwait. Ini bukan hal yang lumrah perkara-perkara yang seperti ini. Ini keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Baik. Jadi di antara dasar kaidah ya, bahwa memahami hadits-hadits seputar hari kiamat itu, ya, kita harus tahu bahwa hadits-hadits itu banyak di posisi dia terhitungnya di hadits-hadits yang mutasyabih. Masuk di hitungan di hadits-hadits yang mutasyabih. Kemudian yang kedua, ya, atau sudah yang ketiga ini ya dari kaidah yang ingin saya terangkan di sini di pembahasan ini, ya, dari kaidah yang ingin saya terangkan di pembahasan bahwa menghukumi sebuah kejadian bahwa itu adalah tanda hari kiamat, itu boleh saja, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Iya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Sekarang ada sebagian orang ya di masa ini, ya mungkin saya akan baca sebagian contoh-contoh ya dari ustadz-ustadz akhir zaman ini, bagaimana bentuk mereka menghukumi sesuatu. Dia katakan ini hadits Nabi berucap seperti ini. Ini tanda hari kiamat seperti ini. Tanda hari kiamat seperti ini. Ya, ketika tampak kesalahannya, ditegur akan kesalahannya, oh dia berkata, tidak boleh saya disalahkan. Ya, para sahabat juga memahami seperti itu. Para sahabat juga menghukumi nas-nas tentang hari kiamat. Nah, di sini
saya ingin beri sedikit penjelasan hal yang dengannya kita bisa mempelajari fikih para sahabat di dalam memahami hadits-hadits seputar apa? Fitnah-fitnah. Iya. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, dasar mereka di dalam memahami hadits-hadits seputar fitnah itu dasarnya adalah keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Keimanan kepada perkara yang gaib. Itu dibangun di atas kaidah tetap di kalangan para sahabat. Jelas ya? Karena itu hari kiamat bagi mereka, tanda-tandanya bagi mereka, kalau misalnya mereka lihat, itu menambah mereka di dalam beribadah. Menambah mereka dalam apa? Menambah mereka di dalam beribadah. Ya, seperti misalnya, dan ini kadang disebutkan juga oleh sebagian manusia di masa ini, tapi mereka tidak mengerti fikih dari ucapan Ibnu Abbas ini. Katanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Dan sebelumnya diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam tafsir beliau. Iya. Dan datang juga di Mustadrak Al-Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulaika, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, "Lam anamil bariha." Tadi malam saya tidak bisa tidur. Tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ibnu Abbas bercerita, kalau orang-orang berkata, sudah tampak bintang Dudzanab. Bintang yang memiliki ekor. Iya. Bintang yang memiliki ekor. Maka saya menyangka bahwa ad-dukhan qad taraq. Iya. Itu bahasanya menyangka bahwa ad-dukhan, asap itu sudah apa? Sudah datang. Sudah mulai datang. Maka semalam suntuk sampai pagi saya tidak tidur, kata Ibnu Abbas. Tidak tidur apa? Melamun-melamun aja begitu. Nah ini beliau ketika muncul hal tersebut, ya hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang salih. Terjadi pada orang-orang salih. Bukan cuma di masalah hari kiamat saja. Nabi SAW pernah melihat ada mendung yang sangat kelam. Maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi khawatir. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata beliau, ada sekelompok manusia dibinasakan oleh Allah dengan tanda mendung datang kepada mereka. Iya. Jelas ya? Dan itu disebut di surah Al-Ahqaf. Iya. Itu membuat Nabi SAW menjadi takut. Jadi melihat dari fenomena alam, iya. Misalnya Nabi pernah melihat Nabi SAW pernah melihat bulan purnama. Maka Nabi SAW berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama ini. Kalian melihat Allah jelas, terang, sebagaimana kalian terang juga melihat bulan itu. Jelas ya? Nabi beri pelajaran dari apa yang dilihat, disaksikan. Dan itu betul. Itu muhkam dari keimanan seorang muslim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih-gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati. Ini datang sebagian manusia, ya. Dia ambil petikan-petikan. Hal yang tidak ada gunanya. Ya. Sekarang peneliti sudah menyebutkan ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya. Jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Diketahui. Tunggu saja kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Sekarang dia analisa seperti itu, untuk apa dia analisa? Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita dari mana sumbernya?
Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya. Dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Jelas ya? Itu di kaidah pemberitaan di dalam agama. Ini sudah melanggar berbagai ketentuan gara-gara terlalu berambisi menafsirkan kejadian-kejadian apa? Akhir zaman. Yang aneh bing ajaibnya lagi, ya. Kejadian asap-asap yang berada di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Itu sudah tanda dekat. Sampai ada yang meramalkan besok Ramadan ini, hati-hati antum ya. Ramadan tahun depan katanya. Ya. Itu dikhawatirkan. Itu sudah keluar dukhan itu. Jelas ya? Ini orang-orang tidak ada fikihnya. Kalau dia baca hadits Ibnu Abbas itu tadi, asar Ibnu Abbas itu melihat sesuatu di langit. Karena asap itu tanda hari kiamat terkait dengan langit, tidak ada hubungannya dengan bumi. Mau terbakar hutan di mana-mana, tidak ada kaitannya dengan itu. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Hari tatkala langit mendatangkan asap yang sangat dahsyat. Iya. Jelas ya? Dikatakan langit yang mendatangkan, bukan bumi. Bukan kebakaran hutan, dipastikan itu. Ya kalau dibilang kebakaran hutan, itu sudah menyelisih apa? Nas Al-Quran. Sudah menyelisih Nas Al-Quran. Karena itu, mendudukkan nas-nas, kejadian-kejadian, kalau didudukkan dengan kejadian, boleh saja, tapi ada ketentuannya. Ada makna yang diinginkan di belakang itu. Makna yang diinginkan di belakang tersebut. Jangan menipu orang. Oh saya pengen mengingatkan manusia dengan hari kiamat. Baik, kita berbaik sangka. Kamu ingin kebaikan. Ya, mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai untuk menghantam pemerintah. Ya, dipakai untuk menyikat orang tertentu. Jelas ya? Tanda-tanda hari kiamat juga dipakai untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini juga saya baru tahu juga ini. Ya. Ya. Jadi yang biasa cerita-cerita akhir zaman ini ternyata dia punya program rahasia. Ya. Ada program rahasianya. Jadi karena sudah terlalu banyak cerita tentang akhir zaman ini, makanya banyak orang yang mulai katanya minta supaya dibangunkan kampung akhir zaman. Nah, jadi proyek akhirnya. Ya, kampung akhir zaman. Ya, Masya Allah. Sudah ada sebuah tanah di Garut, ya, 1.900 meter persegi, mau dibuat kampung kurma akhir zaman katanya. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja. Ya, 50 peminat. Ini hal-hal yang nggak bagus ya. Jangan bicara ya, tentang kejadian-kejadian akhir zaman, ujung-ujungnya hanya kembali kepada hal yang seperti itu. Niatnya yang pertama tadi mengingatkan manusia dengan akhirat, itu akan menjadi buruk nanti dengan urusan-urusan apa? Urusan-urusan bisnis seperti itu. Iya. Baik. Karena itulah di sini saya ingin lebih perjelas ya terkait dengan masalah bagaimana ketentuan mendudukkan hadits-hadits atau ayat-ayat seputar kejadian akhir zaman ya didudukkan untuk kondisi dan kejadian tertentu. Ya, ini ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuan yang hendaknya diperhatikan di sini. Ya. Baik, yang pertama dari ketentuan dan syarat adalah seorang di dalam berdalil untuk kejadian akhir zaman, dia hendaknya terbatas pada nusus syar'iyah, pada nas-nas syar'i. Kalau dia katakan akan terjadi begini, harus ada nasnya. Al-Quran atau hadits, tanya, mana ayatnya? Mana haditsnya? Iya, mana haditsnya tentang hal tersebut? Ya. Jangan berkata, oh itu kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu menurut versi siapa? Cara memanahnya dengan cara pandangan apa? Jelas ya? Jadi kalau bertanya tentang kejadian-kejadian hari kiamat, atau dia katakan ada kejadian hari kiamat, maka harus dia pastikan. Ada nasnya dulu. Ada nasnya dari
Al-Quran maupun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini sudah lengkap. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim? Bukankah sudah cukup bagi mereka wahai Nabi Muhammad? Ya. Kami turunkan kepada mereka sebuah kitab, yang kitab ini telah ditilawah untuk mereka semuanya. Iya. Jadi kitab itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Iya. Baik. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, lam yaqussa fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakrin wala Umar wala Uthman, innama kana al-qasas zaman al-fitnah. Kata Ibnu Umar, ini perhatikan ya, cara para sahabat itu mengingatkan kejadian-kejadian. Jadi Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhu sahabat muda. Beliau dapati kehidupan Nabi. Beliau hidup di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Sampai selesai Khulafaur Rasyidin 4, semuanya dihadiri oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga menghadiri masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kejadian-kejadian terjadi di masa itu. Ibnu Umar menghadiri masa pemerintahan anaknya Yazid, masa pemerintahan anaknya lagi Muawiyah bin Yazid. Ya. Kemudian masa pemerintahan Marwan bin Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, dihadiri semuanya oleh Abdullah bin Umar. Dan di masa Abdullah bin Umar banyak tukang kisah. Tukang kisah. Kisah. Banyak sekali. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, kata Ibnu Umar, kisah itu tidak pernah dikisahkan di masa Nabi, tidak pula di masa Abu Bakar, tidak pula di masa Umar, tidak pula di masa Uthman. Kisah-kisah itu mulai dikisahkan di masa fitnah-fitnah. Itu orang mulai masuk ke kisah-kisah. Bukan lagi ayat Al-Quran yang dibaca, bukan lagi hadits Rasulullah yang dibaca. Sudah kisah-kisah yang dia. Karena dia berada di masa fitnah. Jelas ya? Kalau di masa istiqomah dahulu, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena itu kaidahnya di dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang dipegang oleh para as-salaf, oleh para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, itu harus bersumber dari nas. Bersumber dari nas. Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, saya perlu ingatkan ya bahwa nasnya harus dipastikan. Kalau dia hadits harus dipastikan. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar pendalilannya. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-istidlal bima la tu'lamu sihhatuhu la yajuzu bil ittifaq. Berdalil dengan sesuatu yang kesahihan, keabsahan sesuatu ini tidak diketahui, itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Fainahu qaulun bila ilm. Karena itu ucapan tanpa ilmu namanya. Wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan kata Syekhul Islam, dia adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan dari apa? Kesepakatan ulama. Dari kesepakatan ulama. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimah sahihnya. Iya. Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib." Bisa juga dibaca yura annahu kadhib. Fa huwa ahadul kadhibin. Bisa juga dibaca fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits. Hadits ini dia duga dusta. Atau hadits ini dia yakini dusta. Bisa diartikan begitu karena dua riwayat ya. Maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Bisa juga diartikan dia adalah salah satu dari dua pendusta. Dari dua pendusta. Iya. Jadi harus dipastikan itu nas berasal dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi pastikan nasnya. Dipastikan
keabsahan dari nas tersebut. Ya. Itu berada dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hadits, dia pastikan haditsnya sahih. Dia pastikan haditsnya apa? Haditsnya sahih. Dan tidak boleh berdalilkan dengan hadits lemah di pembahasan ini. Sebab ini pembahasan gaib, pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Dia harus pastikan di dalam hal tersebut. Ada sebagian orang bercerita panjang lebar bagaimana hadits dhaif itu bisa dipakai katanya. Ya. Itu pendapat sebagian ulama, bukan kesepakatan. Bahkan para ulama yang membolehkan beramal dengan hadits lemah itu memberi syarat-syarat dan ketentuan. Ini orang-orang yang memakai hadits-hadits lemah ini dalam fadail amal sekalipun dia tidak bisa menerapkan ketentuan itu. Mau saya sebut sebagian ketentuannya. Sebagian ketentuannya pertama haditsnya dhaifnya tidak terlalu dhaif, tidak terlalu lemah. Sekarang dari mana dia tahu ini dhaif, sangat dhaif, tidak terlalu dhaif, dari mana dia tahu? Itu bukan kelas dia untuk itu. Itu kelasnya para ulama, ahli hadits yang bisa mengukur. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya untuk hal tersebut. Terus yang kedua, hadits yang lemah ini itu masuk di dalam kaidah umum di dalam syariat. Ada kaidah umumnya. Bukan dia adalah perkara datang sendiri, perkara baru. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak masuk di kaidah umum, tidak boleh diceritakan. Terus jangan dipastikan bahwa Nabi yang berucap seperti itu. Iya. Jadi maksud saya di sini saya ingin mengingatkan bahwa memastikan bahwa hadits yang dipakai kalau dia memakai hadits itu berasal dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar, itu dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya, dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran tidak disebut waktu. Kalau ada hadits, bawakan haditsnya. Itu ada betul di ucapan Imam Nawawi rahimahullah di syarah. Iya. Tapi itu diperlukan dalil. Apa dalilnya akan hal tersebut? Ini terkait dengan apa? Kejadian hari kiamat. Iya. Kejadian ada kaitannya dengan perkara gaib, perlu dipastikan tentang nas di dalam masalah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Di antara ketentuannya juga seorang itu harus memastikan makna nas yang dia pahami. Ya, bahwa maknanya memang sudah seperti itu. Maknanya sudah seperti itu. Baik. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman. Masa itu akan semakin dekat. Masa itu menjadi sangat dekat. Apa artinya taqarabuz zaman? Menjadi dekat masa itu, berdekatan. Ya. Zaman ini menjadi sangat dekat. Itu ada sekitar 7 penafsiran di kalangan ulama dalam menafsirkan makna hadits. Jelas ya? Maka nasnya harus dia pastikan dulu apa maknanya nas itu. Jangan sampai dia sudah arahkan ke sebuah makna ternyata tidak cocok di situ. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Jelas ya? Atau seperti Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa artinya di sini? Budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama ada yang berkata perbudakan akan tetap ada hingga hari kiamat. Iya. Dan itu sudah berlalu perbudakan di masa dahulu. Ada budak-budak, saking banyaknya budak, sebagian budak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya, karena di hukum perbudakan, kalau seorang budak itu hamil dari tuannya, maka anak yang dia lahirkan itu adalah putra tuannya, bukan dihitung kepada ibunya. Makanya dia hukumnya merdeka, bukan budak. Nah, karena dia merdeka, dia seperti tuan dari apa? Ibunya sendiri, kan begitu. Nah, itu satu penafsiran. Ada menafsirkan bahwa maksudnya akan banyak kedurhakaan. Banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya itu seakan-akan budaknya. Jelas ya? Ada yang menafsirkan seperti itu.
Baik, jadi penafsiran itu dilihat apa penafsiran ulama di dalam nas tersebut, baru dicocokkan. Iya, baru dicocokkan. Baik, kemudian disyaratkan orang yang menurunkan nas itu ketika dia turunkan atas sebuah kejadian, dia adalah orang yang punya ilmu, punya keahlian di bidang itu. Dia harus punya ilmu. Dia harus mengerti ilmu usul fikih, supaya tahu tata cara pendalilan. Dia harus mengerti ilmu bahasa, supaya dia mengerti tentang ma'ani, makna-makna, ya, kandungan, konsekuensi dari sudut bahasa. Ya, seperti mungkin akan datang ya, sebagian orang, ya, saya akan bacakan nanti, keliru di dalam memahami peperangan di akhir zaman. Ya. Katanya kalau Imam Mahdi keluar, muncul, yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia. Yang pertama kali diperangi bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah kaget sekali dengar saya. Seumur umur saya hidup, selama saya belajar belum pernah saya dengar ada yang bicara seperti itu. Ya, jelas ya? Anehnya dia baca hadits di Sahih Muslim. Kitabul Fitan. Kitabul Fitan ini saya sudah hafal dari sekitar 25 tahun yang lalu. Jelas ya? Innakum satagzauna jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi jaziratul Arab. Thumma satagzuna Rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan, urutan. Kemudian Furs nanti setelah itu kita akan baca nanti nasnya ya. Baik. Sudut kekeliruannya memahami apa? Pakai kata thumma. Dia pikirnya jaziratul Arab ya sekarang ini. Ya. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadits kata para ulama ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab menyatukannya. Dan itu sudah terjadi. Romawi dan Persia itu juga sudah terjadi. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang tiba-tiba nafsirkan sembarangan. Dari mana asal kekeliruannya? Memahami bahasanya. Jadi dia pikir kalian akan memerangi seakan-akan ini diucapkan oleh Nabi untuk dia yang baru lahir kemarin. Ya. Kemudian pakai kata thumma di situ. Thumma dalam bahasa Arab itu tidak mesti kejadian hari ini, kemudian datang lagi, berurut segera. Enggak. Kadang thumma dalam bahasa Arab itu bisa terjadi ini 1 tahun, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, itu dipakai kata thumma. Ya. Jadi kalau saya tanya di sini, siapa presiden Indonesia? Kan dikatakan Soekarno, thumma Soeharto, itu bahasa Arabnya ya. Ya. Soekarno, kemudian Soeharto. Langsung begitu? Kan tidak. Soekarno berapa tahun dia presiden? Kan dah langsung Soekarno setelah dilantik lalu turun langsung ganti Soeharto, tidak. Ya. Ada puluhan tahun jaraknya. Baru Soeharto menjadi apa? Pemimpin. Kan begitu. Kalau dikasih lagi thumma Habibi misalnya. Ya. Misalnya. Itu tidak mesti dia langsung. Itu di dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi asal kekeliruannya keliru. Tidak mengerti bahasa. Dia tidak ahli di situ. Bagaimana bisa dia dudukkan, dia pahami nas-nas. Dia pahami nas-nas. Baik. Kemudian di antara ketentuan juga di dalam pembahasan, seorang kalau dia memakai sebuah hadits tentang tanda akhir zaman, dia pakai sebuah hadits tentang tanda akhir zaman, maka kewajibannya dia harus mengumpulkan seluruh jalur-jalur riwayat di dalam hadits itu. Baru dia pahami secara keseluruhan. Iya. Jelas ya? Ini ustadz-ustadz akhir zaman ini miskin di dalam bekal ilmu hadits. Baca haditsnya saja tidak tahu dari negeri anta beranta mana dia ditemukan. Jelas ya? Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Katsir menyebut hadits ini dan hadits ini di Sahih Muslim. Tidak cocok dia katakan disebut oleh Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, tidak benar. Harus dia katakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia ambil langsung di Sahih Muslimnya. Jangan dia baca dari buku Ibnu Katsir. Begitu caranya. Supaya dia pastikan nas ini betul berada dari sumber
yang tepat. Sebab di Ibnu Katsir mungkin ada kekeliruan cetakan. Ya, di Ibnu Katsir mungkin dia punya riwayat lain. Dia harus bersumber pada apa? Pada riwayat. Ya, pada riwayat. Baik. Ada yang menafsirkan hadits-hadits tentang apa namanya, kalian akan peperangi, nanti saya akan bacakan ya. Memerangi orang-orang yang kecil matanya, pesek hidungnya, mukanya agak apa namanya, agak lebar. Nah, terus dia tafsirkan. Sudah tahu kan siapa orangnya? Ya, coba. Dan ini dari kejahilannya, kenapa? Dia cuma baca satu riwayat. Coba dia baca riwayat-riwayat yang lain. Di Sahih Muslim saya, di Sahih Muslim itu diterangkan bahwa mereka adalah At-Turk. Orang-orang Turk. Bukan Turki ya. Ya. Orang-orang Turk. Tahu Turk? Turki itu sudah terjadi dulu di masa Nabi. Mereka diperangi itu sudah terjadi. Itu kejadian sudah lewat. Ini dianggap kejadian baru akan terjadi. Karena dia tidak paham. Ya, dia tidak baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan hadits tersebut. Iya. Dan ini hal-hal yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Kekeliruannya dasarnya karena dia tidak kumpulkan riwayat-riwayat. Karena itu kata Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, al-bab idza lam tujma' turuquh lam yatabayyan khata'u. Pintu pembahasan itu di dalam sebuah riwayat atau hadis, kalau tidak dikumpulkan seluruh riwayatnya, tidak kelihatan kalau ada kekeliruan. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Ma'in, saya kalau tidak menulis hadis dari 40 jalur riwayat, saya nggak paham makna hadis itu. Dia pahami dulu. Itu caranya para ulama ahli hadis di dalam memahami riwayat-riwayat, bukan masalah sederhana. Ya. Ini ada konsekuensinya di bidang ilmu. Konsekuensinya di bidang ilmu. Baik. Kemudian di antara kaidah juga di dalam apa namanya, memahami nas, kalau seorang ingin mendudukkan sebuah nas ya, dalam kejadian tertentu, dia harus melingkup seluruh sifat yang disebutkan di dalam nas tersebut. Iya. Dia lingkup seluruh sifat yang disebutkan di dalam apa? Nas tersebut. Misalnya dia mau bercerita tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah keluar. Ya. Baik, apa tandanya? Nama dia Muhammad. Nama ayah dia Muhammad. Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dia keturunan apa namanya? Ali bin Abi Thalib dari jalur Al-Hasan. Jadi Al-Fatimi, Al-Hasani. Ya. Jelas ya? Al-Hashimi. Kan begitu? Ya. Jalur riwayatnya. Baik, terus Imam Mahdinya di mana? Imam Mahdinya perempuan. Namanya Lia Edan. Ya. Jelas ya? Misalnya. Atau dia punya anak lagi. Sudah beda namanya, beda. Imam Mahdi itu tidak ada yang perempuan. Dia pasti laki-laki. Ya. Ini contoh ya. Atau kalau misalnya ada yang berkata seperti itu Imam Mahdi. Sudah keluar Imam Mahdi tadi. Pergi perang di Suriah katanya. Ya. Pergi perang di Suriah. Imam Mahdi kalau sudah keluar. Bumi itu penuh dengan keadilan. Penuh dengan ketentraman. Iya. Ini keliru di dalam memahami nas-nas. Dan ini musibah juga di masa sekarang ini. Musibah. Baik. Baik, mungkin ada sebagian hal nanti saya beri di contoh-contoh ya. Di kejadian-kejadian. Tapi saya berikan di sini tambahan apa namanya? Kaidah. Dari tambahan kaidah yang perlu dilihat. Ketika seorang sudah mendudukkannya dengan sebuah nas, jangan dia pastikan. Oh, ini yang dimaksud adalah ini, maksud adalah ini. Tapi dia katakan, saya menyangkanya begini. Kayaknya ini yang dimaksud. Nah, itu baru cocok. Dan itu jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ya. Asma ketika Abdullah bin Zubair putranya disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, di kejadian ya, di perang di Mekah.
Jadi Abdullah bin Zubair sudah menjadi khalifah, dikudeta oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, dari arah Abdul Malik bin Marwan diutus. Maka Hajjaj bin Yusuf menahan jasad Abdullah bin Zubair setelah mati. Asma datang ingin mengambil jasad anaknya. Ya. Hajjaj bin Yusuf berucap ucapan yang tidak bagus. Yang di akhir hadits ini sisi pendalilannya. Asma radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Inna fi thaqifin kadzaban wa mubiran." Akan ada nanti di negeri Thaqif seorang pendusta dan seorang mubir, banyak berbuat kerusakan. Adapun pendusta, kata Asma, kita sudah melihatnya. Kita sudah melihatnya. Ya, ada yang mengaku nabi kan dari Bani Thaqif, As-Saqafi. Ya. Dia mengaku nabi. Itu sudah kita lihat pendusta ini. Adapun al-mubir, wa ammal mubir, kata Asma, fala ikhaluka illa iyah. Saya tidak menyangka kamu kecuali kamu al-mubir ini yang dikatakan oleh Nabi. Tapi Asma tidak berkata, saya yakin kamu adalah al-mubir. Enggak ada. Walaupun tanda-tandanya jelas ya. Hajjaj bin Yusuf berbuat kerusakan, menumpahkan darah di sana sini, kejadian-kejadian. Walaupun tandanya ada, indikasinya, tetapi Asma tidak memastikan, kamu pasti. Tapi dia katakan, saya sangka kamu. Ya. Saya sangka kamu yang melakukannya. Atau kamu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Jadi ini di antara kaidah yang penting ya untuk dipahami. Nas itu dilihat. Ya, jangan ketika didudukkan langsung diyakinkan, dipastikan bahwa yang dimaksud adalah kamu. Ya, dimaksud adalah kamu. Baik. Kemudian dari ketentuan juga, ya, tidak boleh seorang itu membuat sifat-sifat tersendiri, sifat-sifat baru yang tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Ya, kalau orang mau bercerita tentang Dajjal, dia jangan bercerita dari dirinya sendiri, apa yang dia pahami. Tapi dia bawakan hadits-hadits Rasulullah. Dia baca dari hadits Nabi. Rasulullah bersabda begini, bersabda begini, bersabda begini. Semuanya berdasarkan nas. Tidak ada cerita dari dia. Jelas ya? Tidak cerita dari dia. Karena itu kalau kita ingin bercerita masuk di pembahasan kejadian-kejadian akhir zaman, ini kita harus duduk dengan pembahasan yang serius. Iya. Duduk dengan pembahasan yang serius. Kita baca buku-buku seputar itu. Misalnya Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari. Atau Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah dari Sahih Muslim. Jelas ya? Dibaca khusus. Dari Nabi penjelasannya. Ya, supaya kita tidak menambah sifat-sifat yang tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi ini beberapa ketentuan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembahasan-pembahasan akhir zaman ini. Baik, saya ingin terapkan di sini ya, masuk di dalam sebuah penerapan kayak menerapkan kaidah begitu. Ya. Kayak bentuk penerapan apa? Penerapan kaidah. Ya. Nah, ini bentuk penerapan kaidah ini saya akan beri contoh-contoh ya, ucapan sebagian manusia. Ya. Ucapan sebagian manusia. Ya. Baik. Kadang sebagian orang itu kita lihat padanya niatnya baik. Dia punya niat yang baik. Ya. Ada maksudnya yang bagus misalnya. Mengingatkan orang tentang hari kiamat. Ingin menyadarkan manusia. Melembutkan hati orang dengan menyebut tanda-tanda hari kiamat. Tapi jalannya keliru. Dan sangat keliru. Bersamaan dengan itu, kalau terjadi orang-orang niatnya baik dan jalannya keliru, para ulama itu tidak ada yang berhenti terhadapnya. Tidak menerangkan kekeliruannya. Bahkan mereka akan terangkan kekeliruannya. Bukan karena orangnya. Tapi ini masalah agama. Ini agama Allah. Harus diterangkan karena itu bertentangan dengan apa?
bertentangan dengan agama, nggak ada kaitannya dengan orangnya. Orangnya mungkin saja baik. Mungkin saja baik. Ada di masa dahulu terkenal dengan gelar Gulam Khalil. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili. Imam Adz-Dzahabi menyebut dia di biografinya di Mizanul I'tidal. Kata Adz-Dzahabi, kana min kibariz zuhad di Baghdad. Orang ini dari orang yang zuhud, kesohor di kota Baghdad. Sangat zuhud sekali orang ini. Iya. Jelas ya? Sangat zuhud. Dan Ibnu Adi meriwayatkan dari Abu Abdillah An-Nahawandi. Ya. Abu Abdillah An-Nahawandi ini pernah bertanya kepada Gulam Khalil ini. Ma hadhihi ar-raqaiq allati tuhaddithu biha? Apa ini hadits-hadits yang melembutkan hati yang kamu ceritakan? Maksudnya ini hadits-hadits aneh tapi di bidang raqaiq ya. Raqaiq itu adalah hadits yang melembutkan hati. Hadits yang membuat seorang itu lembut hatinya, lebih cinta kepada akhirat, dia gampang menangis. Hadits yang semisal itu. Itu hadits raqaiq namanya. Ya. Maka Gulam Khalil ini ditanya, kenapa kamu banyak hadits-hadits yang aneh kamu sampaikan di raqaiq? Maka kata Gulam Khalil, wada'naha linuraqqika biha qulubal ammah. Kami palsukan hadits-hadits ini untuk melembutkan hatinya orang-orang awam. Ya Masya Allah, bikin hadits palsu, niatnya apa? Niatnya baik. Oh, Ustadz, nggak usah dibicarakan, kan niatnya baik. Ya. Baik, niatnya baik. Saya biarkan hadits Nabi dia berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ulama yang berhenti seperti itu. Karena itu para ulama terangkan kedustaan orang ini, bahwa dia adalah orang yang suka memalsukan hadits. Supaya hati-hati jangan mengambil dari dia. Kata Abu Dawud As-Sijistani, akhsha ayyakuna dajjal Baghdad. Saya khawatir orang ini adalah dajjalnya kota Baghdad. Disebut apa oleh Abu Dawud? Dajjal. Ya. Bukan dajjal benaran ya, tapi dajjal bermakna pendusta. Orang yang menampilkan berita yang tidak benar. Ya. Berita yang tidak benar. Baik. Ada di masa dahulu namanya Abu Ismah Nuh ibn Abi Maryam. Dia digelar sebagai Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami'. Tahu arti Al-Jami'? Al-Jami' karena dia mengumpulkan banyak bidang ilmu. Ya, bayangkan saja ilmu tafsir diambil dari Muqatil bin Hayyan, dari Al-Kalbi. Ya, di bidang fikih diambil dari Abu Hanifah, dari murid-muridnya. Terus di bidang sirah diambil langsung dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Banyak bidang ilmu dia kumpulkan. Ya. Bersamaan dengan itu dia palsukan hadits tentang keutamaan surah-surah Al-Quran. Setiap surah dia kasih keutamaan. Setiap surah dia kasih keutamaan. Hadits palsu dia sendiri yang membuatnya. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Katanya, saya melihat orang-orang tidak ada selera membaca Al-Quran. Maka saya letakkan hadits palsu ini supaya membuat mereka semangat membaca apa? Membaca Al-Quran. Ya, bersama dengan itu para ulama menyebutnya sebagai apa? Sebagai orang yang pendusta, kadzab. Ya. Baik, rawi lain namanya Musa bin Abdurrahman Ats-Tsaqafi As-San'ani. Dia dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Mufassir. Abu Muhammad ahli tafsir. Ya. Jelas ya, karena dia punya riwayat-riwayat dalam tafsir. Tapi bersama dengan itu Ibnu Hibban berkata apa? Dajjal, orang ini Dajjal. Wada'a ala Ibnu Juraid an Atani Ibnu Abbas kitaban fit tafsir. Dia memalsukan sebuah kitab tafsir dari riwayat Ibnu Juraid, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Jelas ya? Itu hukum para ulama. Dan para ulama ini berjalan di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Antum lihat bahasa saya ya, ketika menyebutkan hadits, kadang saya sebut muqaddimah sahih Muslim, kadang saya sebut riwayat Muslim saya. Apa bedanya? Itu ada timbangannya memang di kalangan ahli hadits. Nah, sembarang berucap. Sebab muqaddimah sahih Muslim itu beda dengan sahih Muslimnya. Kalau muqaddimah sahih Muslim itu bukan masuk ke dalam kitab yang dikatakan diterima oleh umat dari masa ke masa. Di muqaddimah sahih Muslim lain. Makanya kalau kita mentakhrij
membacakan riwayat, kalau dia di muqaddimah sahih, kita bilang muqaddimah sahih. Jangan bilang di Muslim. Riwayat Muslim saja, itu tidak cukup. Dan itu tidak benar. Jelas ya? Sebab kalau dikatakan Muslim saja, itu artinya jaminan bahwa ini riwayatnya disepakati oleh ulama. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan di muqaddimah sahih, itu ada timbangannya. Di muqaddimah sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabun." Akan datang nanti di akhir zaman dajjal-dajjal para pendusta. Dajjal-dajjal para pendusta. Ya'tunakum bil ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Dajjal-dajjal ini membawakan kepada kalian hadith-hadith hal yang tidak pernah kalian dengar. Kalian tidak pernah mendengarnya dan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, hati-hati kalian dari mereka. Dan mereka juga hendaknya berhati-hati. Yang berdusta-dusta ini. Ya. Fayudhillunakum wa yaftinunakum. Hati-hati kalian, mereka menyesatkan kalian atau memfitnah kalian. Ya, Nabi SAW sudah ingatkan. Ada rupanya orang-orang menyampaikan hadith, bahasanya hadith, tapi Nabi menerangkan mereka ini dajjaluna kadzabun, dajjal para pendusta. Ini dajjal yang dimaksud dusta. Ya, para pendusta, bukan dajjal yang merupakan tanda apa? Tanda hari kiamat. Yang akan turun nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini dajjal para apa? Para pendusta. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah terapkan dari fitnah di akhir zaman du'atun ila abwabi jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Iya. Ada dai-dai yang mengajak kepada apa? Kepada neraka jahannam. Man ajabahum fiha, siapa yang menjeru, menjawab dakwah mereka, qadhafuhum fiha, maka dai-dai ini akan melempar mereka ke dalam neraka jahannam. Ya. Ketika Nabi ditanya siapa dai-dai ini? Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari warna kulit kita juga, berbicara dengan lisan kita juga. Berbicara dengan lisan kita. Jadi penampilannya sama dengan kaum muslimin, bahasanya sama dengan bahasa umat Islam. Tapi Nabi terangkan mereka dai-dai mengajak ke mana? Ke neraka jahannam. Waliyadzubillah. Iya. Baik. Ini saya beri contoh-contoh ya, sebagian orang-orang yang keliru di dalam menerapkan, di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini diantaranya ada yang berkata, katanya menjelang Mahdi keluar akan wafat terdahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Ya. Terus dia tanya, Mekah dan Madinah letaknya di mana? Dia jawab sendiri, di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab. Katanya letaknya di mana? Ya, di Saudi. Terus dikatakan saya bacakan haditsnya. Ya, saya akan bacakan haditsnya. Baik. Yang menjadi masalah kadang seperti yang diterangkan tadi, bukan di haditsnya menjadi masalah, di pemahamannya. Itu yang menjadi masalah. Di pemahamannya terhadap hadits tersebut. Ya. Apa haditsnya? Ya. Yaktatilu inda kanzikum thalath. Akan berperang. Ya. Di kanzikum, dia artikan di sini apa? Akan saling gaduh, akan saling ribut, akan saling bercangga, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah, putra raja,
ketika seorang raja pemimpin Mekah dan Madinah meninggal. Ya, ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah dan Madinah. Kemudian dia katakan la yasiru ila wahidin minhum. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar memimpin Mekah dan Madinah. Baik. Ini hadits ya. Ya. Yaktatilu inda kanzikum, akan berperang. Akan berperang. Jadi sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita baca haditsnya, kita lihat dari sudut riwayatnya benar atau tidak. Sekarang apa yang dia pahami dari hadits ini, dari tanda akhir zaman? Dia sudah klaim dulu akan ada raja Arab yang meninggal. Raja Arab yang meninggal. Terus ada 3 putranya nanti berperang di mana? Di Ka'bah. Ya, dia berperang di situ. Tapi 3 putra mahkota ini tidak ada seorang pun yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ini cerita orang ini. Supaya kita bisa paham bagaimana sebagian manusia ya lancang ya di dalam memaknai hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia cerita tentang Raja Abdullah. Ya. Katanya raja siapa yang meninggal sebelumnya? Ya. Baik. Disebut di sini terkait dengan Raja Abdullah. Ya. Dia cerita sedikit tentang beberapa histori dari Saudi Arabia. Lalu dia kerucutkan pembahasan. Setelah Pangeran Khalid meninggal diganti oleh Raja Fahad, Raja Fahad meninggal diganti oleh Raja Abdullah. Katanya Abdullah ini yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah ini pada tahun 2000, ya, dia cerita bahwa Raja Abdullah divonis sakit apa dan seterusnya. Yang kesimpulannya bahwa kalau Raja Abdullah meninggal ini, itu ada 3 putra mahkota. Ya, ada 3 putra mahkotanya yang mungkin akan berperang. Raja Salman, masih Amir waktu itu ya, Amir Salman, terus Tolal dan Mukrin. Ya, Tolal dan siapa? Dan Mukrin. Ini 3 putra mahkota Saudi. Ya, kemudian dia cerita satu persatu. Ya, 3 orang ini historinya ada yang hal-hal yang sebenarnya saya nggak mau dengar di sini. Nggak mau membacakannya di sini. Ya, sebab ini masalah-masalah. Ya, saya juga tidak menyangka ya ada seorang dai yang bercerita perkara-perkara yang seperti ini. Sebab ini kasus-kasus kalau dia ceritakan itu bisa dituntut di pengadilan. Ya, bisa dituntut. Sebab arahannya itu kepada tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan. Baik. Jadi diarahkan di sini bahwa sekarang ini diarahkan bahwa raja yang akan meninggal itu Raja Abdullah dan ada 3 putranya nanti yang akan berperang. Itu tadi 3 orang dan tidak seorang pun yang menjadi khalifah. Ini sekarang penafsirannya benar atau tidak? Ya, kenyataan sudah mendustakannya. Raja Salman menjadi raja. Kan begitu? Terus dia mau dusta bagaimana lagi? Menafsirkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dasar kekeliruannya karena dia keliru di dalam memahami hadits Thawban. Ya, keliru di dalam memahami hadits Thawban. Ya. Jadi hadits Thawban ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, Ar-Ruyani dalam Musnad beliau, Al-Hakim. Ya. Dan selainnya. Thawban berkata begini, saya baca teks haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum thalatha." Akan berperang di sisi kanz kalian. Kanz itu artinya perbendaharaan. Ya. Perbendaharaan harta. Akan berperang di kanz kalian 3 orang.
kulluhum ibnu khalifah. Semuanya adalah anak khalifah. Semuanya adalah anak apa? Khalifah. Ini kalau diambil hadits ini sudah bantahan untuk mereka. Mereka itu tidak meyakini ada khalifah sekarang. Mereka tidak meyakini apa? Ada khalifah sekarang. Ini pemerintahan Indonesia bukan khalifah. Jelas ya? Raja Salman bukan khalifah. Raja Abdullah bukan khalifah pemerintahnya, kerajaan kata mereka. Terus kenapa dia pakai hadits ini ke sana? Ya. Itu pertanyaan saya juga heran sama mereka. Ani bid ajaib. Ya. Jelas ya? Kemudian katanya, "Tsumma la yasiru ila wahidin minhum." Kemudian perkara ini pemimpin ini tidak didapatkan oleh salah satu dari 3 orang ini. Ya. "Tsumma tatla'u rayat as-sud min qibalil masyriq." Kemudian akan tampak bendera-bendera hitam dari arah timur. Bendera-bendera hitam dari arah mana? Dari arah timur. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaum. Lalu bendera-bendera ini, orang-orang yang membawa bendera hitam ini akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum. Yang semisal dengan peperangan yang semisal dengan itu. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu." Kalau kalian melihat orang ini, maka berbaiatlah kalian kepadanya. Walau habwan 'ala thalj, walaupun merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi. Sungguhnya dialah khalifah Allah al-Mahdi. Baik, tadi saya sudah beri kaidah. Kalau ada riwayat tentang hadits akhir zaman, bagaimana cara memastikannya? Pertama dipastikan dulu riwayatnya ini sahih atau tidak. Ini hadits, ya. Silam pendapat para ulama hadits. Ada yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya. Dan yang dipegang di dalam hal ini adalah pendapat orang yang paling ahlinya, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menganggap hadits ini adalah hadits yang lemah. Ya, beliau melemahkan riwayatnya. Melemahkan riwayat hadits ini. Ya. Jelas ya? Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah di Al-Bidayah wan Nihayah, beliau terangkan bahwa ini hadits diriwayatkan oleh sebagian ulama dan dijadikan sebagai hadits yang mauquf terhadap Tsauban. Dan itu yang lebih cocok. Dia dihitung sebagai hadits apa? Hadits mauquf. Ya. Dan Imam Adz-Dzahabi menganggapnya sebagai hadits yang mungkar. Hadits yang mungkar dari sudut riwayat. Baik. Karena itu Syekh Al-Albani memberi kesimpulan tetap. Seluruh hadits yang datang di dalamnya penyebutan tentang bendera hitam, semuanya hadits yang lemah. Tidak ada yang kuat. Karena itu orang-orang Hizbut Tahrir ini, itu orang-orang jahil. Ya. Sebagian dari mereka itu kadang masuk di dalam pembahasan tidak pernah tahu. Dia cuma baca buku pentolannya, pemukanya, bendera hitam. Itu yang dia pakai kemana-mana. Dia tidak tahu di sudut riwayat para ulama itu sudah menulis ya penjelasan-penjelasan bahwa seluruh hadits tentang bendera hitam itu tidak ada yang kuat. Semuanya adalah hadits yang lemah. Semuanya adalah hadits yang lemah. Baik. Kemudian yang kedua dari sudut makna. Sekarang dikatakan berperang di kanzikum. Kanz di situ apa artinya? Ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kanzikum artinya di Ka'bah. Artinya di Ka'bah. Iya. Dan ini penafsiran yang dianggap jauh. Karena dari mana dianggap kanz di Ka'bah? Datang di sebuah hadits bahwa di Ka'bah itu ada kanz, ada perbendaharaan harta. Dan nanti yang merobohkannya itu adalah orang-orang Habasyah, dan itu haditsnya sahih. Jadi berdasarkan hadits sahih ini kejadian tidak cocok. Kalau diartikan apa? Diartikan Ka'bah. Penafsiran yang kedua, ditafsirkan bahwa kanzikum di sini, harta kalian itu adalah gunung emas yang berada di Sungai Furat. Sungai Furat itu salah satu sungai di Irak. Ya. Nabi kabarkan sungainya nanti akan keluar darinya gunung emas. Nanti di gunung emas ini akan berperang di situ manusia. Manusia akan berperang di gunung emas tersebut. Jelas ya? Itu disebut di apa namanya? Di berbagai riwayat.
Dan riwayatnya sangat sahih sekali. Karena ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang gunung emas di Furat ini. Nah, di situ terjadi peperangan. Berebut emas itu. Sampai dari setiap orang terbunuh 99 orang. Dari setiap 100 yang bertikai di situ terbunuh 99 orang. Ya. Dan itu lebih dikuatkan di sana. Lebih dikuatkan di sana. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Dari arah timur. Nah, di sini kekeliruan mereka juga. Mereka itu selalu mengatakan, selalu menghina, ya, Saudi Arabia, bahwa Saudi Arabia ini itulah tempat musibah, malapetaka dan seterusnya. Ya. Karena dia disebut Najd. Disebut apa? Najd. Ya. Dibawakan lagi hadis tentang Najd. Nah, ini dasarnya kekurangan ilmu. Dia tidak paham Najd itu apa artinya. Najd. Dianggap Najd itu berarti Saudi Arabia. Sebab Najd sekarang di hitungan peta itu berada di mana? Di Saudi sekarang ini yang disebut Najd. Itu penamaan belakangan. Di dahulu itu Najd disebut apa? Najd dahulu. Kalau di bahasa Arab dahulu Najd itu setiap dataran tinggi itu disebut Najd namanya. Jelas ya? Terus lancangnya mereka ini dianggap Najd Saudi Arabia berarti Mekah dan Madinah ada di dalamnya juga. Mekah dan Madinah itu dihitung Najd juga. Ini kelancangan di dalam menafsirkan. Jelas ya? Terus dari arah timur. Timur itu di mana? Nabi berucapnya di mana? Nabi berucap haditsnya di Madinah. Beliau menunjuk ke timur. Timur itu adalah Irak. Di arah timur. Ya, karena itu dari masa ke masa terjadi kejadian-kejadian di Irak. Ya. Dari masuknya Tatar mulai dari sana berbagai huru-hara. Walaupun kejadian itu kata para ulama, ini bukan menunjukkan bahwa wilayah timur itu secara mutlak tidak baik. Tapi itu pada keadaan tertentu, di kondisi tertentu. Karena buktinya dari kota Irak itu lahir ulama-ulama besar di sana. Banyak sekali dari para ulama. Dan ada kejayaan-kejayaan Islam di sana. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini mereka juga memetik dari hadits, katanya dari salah satu tanda hari kiamat. Sebelumnya itu turun salju di tanah Arab. Ya, turun salju di tanah Arab. Makanya ketika turun salju kemarin, beberapa tahun kemarin di Saudi, ini orang-orang ini yang paling ramai di dalam menjelaskan salju itu. Ya. Jadi berubah tiba-tiba jadi pengamat salju. Subhanallah. Jelas ya? Dan kekeliruannya dari mana? Tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Karena ini hadits bahasanya walau habwan ala salj. Jadi datangi Al-Mahdi baiat dia walaupun kamu merangkak di atas salju, itu pembahasan walaupun kamu merangkak. Maksudnya walaupun kondisi susah datangi, tapi bukan artinya itu terjadi. Bukan artinya itu apa? Terjadi. Ada lagi yang berdalilkan dengan hadits di Sahih Muslim akan diterangkan bahwa tanah Arab itu nanti akan berubah menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, dan salju itu kalau sudah turun di satu tempat dia akan buat subur tanah itu. Nah, itu kan cara dia menghitung kan. Ya, itu kira-kira namanya. Kalau mau tahu pastinya nanti tunggu. Kalau tanah Arab sudah banyak sungai, kebun-kebun semuanya, nah itu baru kita katakan terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ya. Jelas ya? Baik, mungkin di sini ada yang bertanya, apa rahasianya? Kenapa orang ini memaksakan hadits yang diinginkan supaya raja, tidak tahu itu Raja Abdullah ya, sudah meninggal. 3 orang anak putra mahkota nanti bertikai. Tidak ada yang menjadi khalifah. Akhirnya sekarang Raja Salman. Nah, karena itu di riwayat lain berubah riwayatnya sekarang. Ini satu riwayat ya. Di riwayat lain di Ustadz akhir zaman yang lainnya, nah, dia rubah pembahasan. Nanti raja terakhir maksudnya Raja Salman. Berubah, tadinya Raja Abdullah sekarang menjadi Raja siapa? Raja Salman. Raja Salman ada 3 lagi putra mahkota, dihitung-hitungan. Dan di sini ada dustanya lagi. Ini kalau diketahui oleh kedutaan Saudi ini, nggak tahu ini orang dimasukkan di mahkamah internasional mungkin. Ya, cara ini, tuduhan-tuduhan keji, naudzubillah. Ya, jelas ya.
Sampai dia katakan putra mahkota Saudi yang Mukrin bin Abdulaziz itu katanya dibunuh kecelakaan pesawat. Ya, dibunuh kecelakaan pesawat untuk sengaja supaya tidak menjadi putra mahkota. Dan itu dusta. Mukrin bin Abdulaziz sampai sekarang itu masih hidup. Jelas ya? Terus dia katakan bahwa ini orang cenderung ke Amerika, pemikirannya bejat dan seterusnya. Ya. Ini orang-orang sering menduga sembarangan. Jelas ya? Dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya, Amir Mukrin bin Abdulaziz ini bagus memuliakan para ulama. Bagus memuliakan para ulama. Mereka menjadikan tanda memuliakan para ulama itu tanda bagus. Ya. Jelas ya? Kok tidak dipakai? Terus dustanya yang meninggal kecelakaan pesawat itu bukan Amir Mukrinnya, anaknya yang meninggal. Namanya Mansur bin Mukrin. Itu yang meninggal. Jelas ya? Baik. Jadi jangan kira dia bisa bercerita seperti itu, semua orang dia bisa kelabui. Ya. Ada orang-orang yang tahu hakikat masalah. Jelas ya? Baik. Karena itu hal-hal yang seperti ini tidak layak. Jadi sekarang kalau sudah selesai, kenapa dia harus memutuskan jadi Raja Salman ini raja terakhir? Ya. Nanti putra mahkota itu nanti, setelah itu keluar Al-Mahdi. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah pastikan Al-Mahdi sekarang sudah keluar. Jadi kalau Raja Salman meninggal, anaknya tidak berperang, ini berarti Mahdi yang kemarin palsu lagi. Mahdi ini akan apa? Palsu lagi. Makanya dia paksa-paksakan nas untuk hal tersebut. Ya. Kemudian dari takallufnya ini, ya, dia bilang lagi bahwa sekarang umur umat Islam ini sisa 1400 sampai 1500 tahun lagi. Ya. Apa namanya? Umur umat Islam cuman 1400 sampai 1500. Ya, paling fullnya 1500 katanya, baru hari kiamat. Ini kayak perdukunan. Ya, nebak-nebak aja. Jelas ya? Dia tidak tahu hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengutus pada setiap penghujung kepala 100 tahun, seorang yang memperbaharui agama. Dan itu dipastikan salah satu yang memperbaharui agama itu siapa? Imam Mahdi masuk atau tidak? Pasti masuk. Jadi kalau kita katakan Imam Mahdi keluar, itu pasti di awal kepala 100. 1400, 1500. Sekarang kita 1000 berapa? 400 berapa? Sudah 1441 Hijriah. Ya. Ini sudah di awal 100 tahun atau sudah lewat? Sudah lewat. Jelas ya? Jadi kalau Imam Mahdi keluar itu dipastikan bukan di situ, nanti di awal 100 tahun. Itu berdasarkan hadits Nabi, perkiraan kita berdasarkan hadits Nabi SAW. Kalau Imam Mahdinya keluar, itu kan disebutkan lagi umurnya berapa lama dia. Kemudian ketika Nabi Isa keluar disebutkan berapa lama, Dajjal keluar disebut berapa lama. Ya. Jelas ya? Dan ini sudah terjadi sebelumnya ya, ketika Taliban berkuasa. Ada yang pernah dongeng-dongeng seperti itu juga meramal. Ini Imam Mahdi sebentar lagi keluar ini. Ya. Dan itu tidak terjadi. Nah, inilah repot ya. Ini orang-orang yang berbicara di akhir zaman ini, kalau dia tidak mengikatnya dengan ketentuan-ketentuan syar'i, maka itu pasti akan menjatuhkannya ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang besar. Ya, akan menjatuhkan ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang besar. Ya Allahul musta'an. Ya. Baik. Ini lagi ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah siap di baiat. Ya. Sampai dia pesan si fulan itu enggak usah dia balik lagi ke Indonesia, tunggu aja di sana. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar mau di baiat. Ya. Masya Allah. Sampai kapan mau dongeng terus? Ya. Jelas ya? Orang-orang yang seperti ini kadang perlu diingatkan. Terkait, saya katakan niat baik itu mungkin saja kita berbaik sangka kepada orang niatnya. Ya, niatnya baik. Dia ingin hal yang baik, tapi ini merusak. Perkara yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama. Tidak dibenarkan di dalam agama. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Sebenarnya masih ada hal-hal ya yang mau dibahas dan dikaji. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tema pembahasan kita, dari kaidah-kaidah, kemudian bagaimana cara berpijak, dan itu sebenarnya pokok yang ingin saya ingatkan di sini.
Ya, pokoknya ingin saya ingatkan, bagaimana supaya seorang itu ada cara berpijak, cara memahami hadits-hadits seputar kejadian akhir zaman. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua taufik dan rahmatnya dan melindungi kita semua di akhir zaman ini, yang seorang hendaknya lebih banyak lagi mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, berpegang dengan petua-petua Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi fitnah-fitnah zaman. Dan yang paling pentingnya bagaimana seorang itu dia memperteguh dirinya pada ilmu dan amalan. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang baik ini, saya bermohon kepada Allah semoga kita semua selalu dikumpulkan di dunia ini di atas kebaikan, dijaga dari segala kejelekan, dan saya bermohon kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.